Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifa Gosani Safir, NIM 193111087 dari kelas 5C Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Saya akan sedikit menjelaskan tentang materi Masailul Fikih. Bab pertama yaitu memahami historisitas fikih, yaitu ada 1. Historitas fikih. Yang kedua ada stagnasi tasyrik Islam. Yang ketiga ada fenomena fikih generasi awal. Yang keempat ada fenomena fikih di masa pembentukan mazhab. Yang kelima ketika pintu ijtihad tertutup. Yang keenam mengembangkan ijtihad independen atau mutlak. Yang ketujuh Islam Indonesia, Islam yang majemuk. Yang kedelapan yaitu kearifan menyikapi perbedaan. Dan yang kesembilan urgensi perumusan fikih Islam Indonesia. Masuk pada tema materi yang pertama, yaitu historitas fikih. Selain Al-Quran dan hadis Muhammad SAW yang merupakan respon atas berbagai problem sosiokultural yang muncul pada kurun waktu tertentu, fikih juga hadir untuk melengkapi hukum-hukum Islam dalam setiap aspek kehidupan manusia. Di Indonesia, Islam ditampilkan oleh penganutnya dengan beragam corak. Mereka semua menampilkan Islam dalam kehidupan sehari dengan beragam bentuk dan aneka pemahaman. Sebab Islam pertama kali masuk ke wilayah Nusantara dibawa oleh para pedagang. Selanjutnya, Islam dikembangkan melalui dakwah dengan berbagai pendekatan yang diterapkan oleh para wali, yaitu Wali Songo. Akibat dari pengaruh pola dakwah yang dilakukan oleh para wali, telah berimplikasi secara signifikan terhadap kultur keislaman masyarakat Islam di Nusantara. Di samping itu, Islam juga dikembangkan oleh para dai dengan berbagai latar belakang pendidikan mereka. Di Indonesia, terdapat 2 organisasi Islam sebagai representasi organisasi Islam Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan NU. Yang merupakan aliran Sunni dan Syiah, serta aliran teologi dan mazhab fikih. Di Indonesia sendiri juga terdapat banyak mazhab fikih yang berkembang. Setidaknya ada 4 mazhab fikih yang digunakan di Indonesia. Materi yang kedua yaitu stagnasi tasyrik Islam. Fikih tidak dapat dilepaskan keberadaannya dari faktor kondisi sosiohistoris yang mengitari para ulama fikih dalam memproduksi fikih. Kondisi sosiohistoris merupakan variabel yang tidak dapat dinafikan dalam melihat fikih. Hal ini senada dengan kaidah usul fikih, yaitu hukum itu berputar atau lahir dan berubah bersama dengan ada tidaknya yang ilat. Kaidah ini mengisyaratkan tentang keelastisan dan fleksibilitas fikih. Dapat pula dikatakan bahwa fikih merupakan produk kondisi sosiohistoris karena fikih merupakan hasil olah nalar manusia yang relatif dan lahir berdasarkan kondisi sosiokultural. Karena itulah, fikih di suatu tempat belum tentu cocok di tempat yang lain, walaupun dalam waktu bersamaan, disebabkan kondisi masyarakat yang berbeda pula. Sebaliknya, boleh jadi fikih ditolak oleh masyarakat yang tinggal di tempat yang sama disebabkan oleh perubahan situasi dan kondisi, walaupun dalam waktu bersamaan, disebabkan kondisi masyarakat yang berbeda pula. Sebaliknya, boleh jadi fikih ditolak oleh masyarakat yang tinggal di tempat yang sama disebabkan oleh perubahan situasi dan kondisi.
Faktor tempat, situasi, dan kondisi, serta zaman merupakan variabel-variabel yang berpengaruh secara signifikan dalam mewarnai kelahiran fikih. Selain itu, faktor subjek dalam hal ini ulama fikih menjadi penentu warna rekayasa fikih, termasuk afiliasi mazhab fikih yang dianut. Akibat dari manusia yang tidak memperhatikan faktor-faktor tersebut, tidak jarang fikih dijadikan sebagai alat perpecahan dan legitimasi ekstremitas kelompok tertentu, dan senjata untuk mendiskreditkan kelompok muslim lainnya. Atas nama perbedaan mazhab juga, suatu kelompok ada kalanya rela melontarkan kalimat mengkafirkan kelompok lain, padahal mereka masih sesama muslim. Jika terjadi perselisihan yang berpotensi mengancam eksistensi ukhuwah, maka umat Islam harus membangun komunikasi di antara prinsip persaudaraan. Dalam kondisi yang memungkinkan dipertemukan atau dapat ditolerir, sebaiknya ditempuh toleransi atau al-jami'iyat kompromi, yakni mensinergikan antara akhlak dan fikih. Karena fikih telah mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, ibadah orang lain, yaitu muamalah serta lingkungannya. Yang selanjutnya yaitu fenomena fikih generasi awal. Sejak meninggalnya Rasulullah SAW, terputus pula wahyu. Sementara masalah terus bermunculan melingkupi kehidupan para sahabat. Bahkan semenjak meninggalnya Rasulullah SAW merupakan awal terjadinya perbedaan paham di kalangan sahabat. Meskipun ini berarti bahwa pada saat masa Rasulullah SAW manusia hidup tanpa masalah, namun kehadiran Rasulullah dapat menjadi rujukan yang terpercaya karena ia merujuk pada wahyu yang turun. Pasca wafatnya Rasulullah SAW, tidak jarang sahabat melakukan ijtihad karena tantangan hidup dan kondisi sosiohistoris sudah berbeda dengan masa Rasulullah SAW. Terjadilah perbedaan pandangan di kalangan sahabat, khususnya kalangan Khulafaur Rasyidin. Jika ditelusur ke belakang, dalam pertumbuhannya, hukum Islam dimulai dengan suatu masa pembentukan dan pembinaan secara langsung oleh Rasulullah terhadap generasi pertama, yaitu kaum muslimin dengan segala kompleksitasnya. Pada saat itu, hukum Islam dapat dikatakan sebagai solusi terhadap masalah kemanusiaan. Hukum Islam merupakan refleksi logis dari pergumulan berbagai situasi aktual yang kemudian melahirkan karya-karya fikih. Dengan begitu, karakter fikih yang lahir lebih berorientasi memenuhi kebutuhan masyarakat pada zamannya. Bahkan, pada masa Rasulullah pun hukum Islam atau fikih merupakan respon positif Al-Quran terhadap persoalan-persoalan yang muncul. Selanjutnya, zaman sahabat. Zaman setelah berakhirnya masa tasyri' sekaligus merupakan embrio lahirnya ilmu yang pertama. Bila pada masa tasyri' orang dapat memverifikasi pemahamannya atau dapat mengakhiri perbedaan pendapat dengan merujuk pada Rasulullah, pada masa sahabat mereka harus merujuk kepada Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Sementara itu, ekspansi kekuasaan pemerintahan Islam dan interaksi Islam dengan peradaban-peradaban telah menimbulkan masalah-masalah baru. Para sahabat merespon situasi yang ada dengan mengembangkan pemahaman fikih mereka merujuk pada nas-nas agama atau dengan menggunakan ra'yu melalui prosedur ijtihad mereka. Masalah-masalah pun terus muncul memasuki era tabi'in. Masalah bertambah yang meminta adanya gerakan ijtihad dinamis.
banyak persoalan masyarakat yang muncul yang belum pernah muncul pada masa Nabi dan sahabat, meskipun ulama tabi'in merupakan berusaha merujuk kepada zaman Rasulullah dan sahabat. Namun, tuntutan ijtihad pun semakin mendesak. Dalam keadaan begitu, mereka terpaksa mengerahkan segenap potensi intelektualnya untuk menjawab berdasarkan otoritas Al-Quran dan Sunnah. Yang selanjutnya yaitu fenomena fikih di masa pembentukan mazhab. Sebagian ulama, khususnya para ahli sejarah, pembentukan hukum Islam memandang bahwa mazhab-mazhab yang dibangun oleh para imam mazhab yang lahir dalam kitaran pengaruh politik penguasa, kepentingan politik diduga turut berpengaruh dalam memberi corak dan karakter fikih-fikih yang lahir dari mereka. Mereka yang tercatat misalnya mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali lahir dalam kitaran kekuasaan politik dinasti Abbasiyah. Selain kontribusi ulama-ulama mazhab ini yang demikian besar, juga sekaligus menjadi salah satu faktor yang signifikan mewarisi ikhtilaf yang berkepanjangan. Imam mazhab yang pertama yaitu Abu Hanifah, nama lengkapnya Nu'man ibnu Sabit ibnu Zauti, dilahirkan pada tahun 80 Hijriah di Kufah. Belajar dari ulama tabi'in Hamad ibnu Abi Sulaiman. Selain itu, ia juga belajar fikih dari Atha ibnu Robah dan Nafi' Maula ibnu Umar. Abu Hanifah mengalami perpindahan kekuasaan dari Bani Umayyah ke Bani Abbas. Yang selanjutnya yaitu imam yang kedua, yaitu Imam Malik. Bernama lengkap Malik ibnu Anas ibnu Malik ibnu Amir ibnu Abi Amir. Nasabnya berakhir pada Asbab dari Yaman. Kakeknya sendiri yang bernama Abu Amir termasuk sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kakeknya adalah seorang yang datang ke Madinah dan menetap di sana. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Ia juga berguru kepada ulama Madinah. Pertama kalinya, ia belajar dari Abdurrahman ibnu Hurmuz. Ia termasuk salah satu imam hadis yang terpercaya. Imam ketiga yaitu Imam Al-Syafi'i. Nama lengkapnya adalah Abdullah ibnu Muhammad ibnu Idris ibnu Abbas ibnu Utsman ibnu Syafi'i al-Syafi'i al-Mutalibi. Ia dilahirkan di Guzah tahun 1500 Hijriah. Yang selanjutnya yaitu imam yang keempat, Ahmad bin Hambal. Ia adalah Ahmad bin Hambal ibnu Hilal al-Zahili al-Syaibani al-Maruzi al-Baghdadi. Ia dilahirkan pada tahun 164 Hijriah. Ia termasuk salah satu imam hadis yang terkenal dengan kitab musnadnya, yaitu Musnad Ahmad bin Hambal. Pertentangan-pertentangan yang terjadi dalam materi fikih merupakan sebab kesibukan para ulama yang menyusun bangunan ilmu yang mereka namakan ushul al-fiqh, yaitu kaidah-kaidah yang diikuti oleh ulama dalam proses pengambilan kesimpulan atau istinbat hukum-hukum fikih. Materi yang selanjutnya yaitu ketika pintu ijtihad tertutup. Penyebab keterhentian perkembangan kajian fikih adalah masa kodifikasi atau tadwin. Gerakan tadwin atau kodifikasi di satu sisi merupakan upaya untuk menyimpan khazanah ilmu para ulama, tetapi di sisi lain menjadi penyebab ulama berikutnya merasa cukup dengan apa yang telah tersedia. Mereka merasa tidak perlu melakukan penelitian dan pengkajian ulang terhadap sejumlah masalah baru dan aktual yang muncul. Aktivitas yang menggantikan ijtihad adalah tradisi mensyarah kitab-kitab fikih dan kitab-kitab hadis. Bahkan
Beberapa kitab hadis dan fikih disyarah berulang-ulang oleh para ulama. Pada masa itu, berkembang pula tradisi diskusi mazhab antara ulama penganut mazhab yang satu dengan ulama lain saling menyerang. Mereka menulis karya hanya untuk mempertahankan mazhab yang dianutnya, disertai dengan penyerangan terhadap mazhab yang lain. Dengan adanya peristiwa seperti itu terjadi sebagai akibat tertutupnya pintu ijtihad yang mutlak atau penalaran independen. Tertutupnya pintu ijtihad tidak menutup seluruh pintu ijtihad itu sendiri. Satu pintu tertutup dan lainnya masih terbuka. Pintu ijtihad yang ditutup adalah ijtihad mutlak yang dilakukan dengan penalaran independen. Dan yang tetap terbuka adalah pintu ijtihad fi al-mazhab, ijtihad dalam koridor mazhab. Ini tentu terjadi akibat kekuasaan dan fanatisme. Ijtihad dalam membagi mazhab tertentu terus berkembang dengan menggunakan metode ijtihad imam mazhabnya. Hal ini sudah tentu membuka peluang lahirnya kesimpulan-kesimpulan parsial atau furu'iyat yang berbeda dengan mazhab lainnya. Pintu ijtihad yang ditutup adalah ijtihad mutlak. Ini masih dalam bingkai polemik tentang sejak kapan pintu ijtihad itu ditutup. Yaitu mengembangkan ijtihad independen atau mutlak. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi disertai dengan dampak globalisasi telah membawa atmosfer perubahan yang serba cepat. Masalah sosial muncul dengan wajahnya yang beragam. Problem masyarakat demikian berkembang jauh berbeda dalam banyak hal ketika fikih menjadi produk ijtihad baru di masa lalu. Hal ini menuntut ada perubahan dalam meresponnya. Dalam keadaan begitu, tentu sebagai komunitas intelektual yang hidup di abad ini dibutuhkan tanggung jawab intelektualitasnya. Penghargaan kita terhadap karya-karya ulama pada masa lalu selalu harus tunduk kepada hasil olah nalar mereka. Tetapi, melanjutkan ijtihad mereka sesuai tantangan zaman adalah sebuah keniscayaan. Akhir-akhir ini juga muncul kegelisahan intelektual tentang urgensi dan utilitas usul fikih dalam diskursus keislaman. Kegelisahan tersebut diekspresikan dalam sebuah kecemasan bahwa ternyata usul fikih hingga saat ini masih sangat kaku dalam menghadapi dan menyapa konteks-konteks peradaban kekinian. Dalam merespon hal tersebut, Hasan Hanafi melihat sebuah keharusan untuk melihat 3 dimensi masa depan yang dalam upaya pengembangan fikih seiring peradaban hidup manusia. Yang pertama yaitu masa lampau al-madi yang dipersonifikasi dengan al-turats al-qadim yaitu khazanah klasik. Kedua, esok al-mustaqbal dengan sebuah prediksi yang diletakkan pada indikator yang jelas dengan melihat tanda-tanda zaman. Ini dipersonifikasikan dengan al-turats al-ghorbi yaitu khazanah barat. Dan ketiga, sekarang yaitu al-hali yang dipersonifikasikan dengan terma al-waq yaitu realitas kontemporer. Ketiga intelektual muslim tersebut pada prinsipnya menginginkan fikih tidak dipandang sebagai suatu yang baku dan final. Sebab fikih berbeda dengan Islam itu sendiri. Artinya, Islam adalah sebuah kebenaran yang mutlak. Sebab fikih berada dengan Islam itu sendiri. Fikih adalah hasil interpretasi terhadap sebagian makna Islam, yaitu Al-Quran dan hadis yang kebenarannya relatif. Islam adalah ajaran azali dari Tuhan yang pasti benarnya. Sedangkan fikih merupakan produk pemikiran manusia berdasarkan perangkat ilmu yang telah dibangunnya dan ia bersifat profan. Pernyataan ini dikemukakan untuk menyadarkan. Yang selanjutnya itu setelah berakhirnya
periode ijtihad yang tadi dan perkembangan hukum Islam, datanglah periode taklid. Sebagaimana diilustrasikan sebelumnya, dan terjadi penutupan pintu ijtihad abad ke-4 Hijriah atau abad ke-11 Masehi. Disinilah kemunduran Islam berawal dalam pengembangan fikih. Tidak berlebihan barangkali jika dikatakan bahwa posisi Al-Quran diambil alih oleh atensi umat Islam terhadap fikih. Bahkan, fikih menurut mazhab yang diyakininya saja. Materi yang selanjutnya yaitu Islam Indonesia, Islam yang majmu'. Umat Islam Indonesia merupakan umat Islam yang unik dan heterogen, dengan adanya berbagai agama, kepercayaan, suku, ras, etnik, adat istiadat, dan budayanya yang beraneka ragam, sehingga dibutuhkan penanganan khusus. Indonesia merupakan negara dengan penganut Islam terbesar di dunia, sehingga umat Islam adalah umat mayoritas. Akan tetapi, terdapat beberapa wilayah dan provinsi di mana umat Islam merupakan umat minoritas. Keadaan ini sungguh merupakan sebuah fenomena unik. Potensi konflik atas nama agama juga merupakan masalah serius yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan. Bahkan, secara internal, umat Islam mempunyai beberapa ormas, mazhab, organisasi, sehingga dibutuhkan kearifan berkomunikasi dalam mengambil kebijakan-kebijakan tersebut. Sebagai contohnya yaitu penetapan awal puasa dan Hari Raya Idul Fitri biasanya diwarnai dengan perbedaan-perbedaan. Keragaman dan perbedaan dalam berbagai aspeknya, baik secara individual maupun secara kolektif, harus disikapi secara arif. Agar dengan begitu, kehidupan individu dan kelompok akan lebih dinamis, sehingga dapat melahirkan kompetensi secara sehat untuk memperoleh kebaikan, fastabihul khairat, dan tolong-menolong, ta'awun dalam menata kehidupan di bumi ini. Selain perkembangan sosial dengan segala kompleksitas masalahnya, masyarakat Islam Indonesia juga merupakan masyarakat yang multi mazhab, baik secara teologis maupun dalam fikih. Fakta ini menuntun adanya produk atau respon fikih yang relevan dengan karakter masyarakat Indonesia yang majemuk, khususnya kemajemukan internal umat Islam sendiri. Rumusan fikih yang lahir diharapkan lebih bisa mengakomodatif dan toleran terhadap fakta keberagaman tersebut. Dengan prinsip bersatu pada hal-hal yang disepakati dan toleran terhadap hal-hal yang tidak disepakati, khususnya menyangkut ajaran-ajaran Islam yang bersifat furu'iyat atau berjabang. Sebab fakta menunjukkan bahwa umat Islam seringkali mengabaikan akhlak yang bersifat usuliyat, yaitu pokok dalam Islam, justru terabaikan oleh penganutnya lantaran perbedaan dalam aspek furu'iyat. Materi yang selanjutnya yaitu kearifan menyikapi perbedaan. Pada tataran realitas, keragaman berpeluang memicu tumbuhnya benih-benih konflik di tengah-tengah masyarakat. Sejarah mencatat bahwa munculnya konflik dalam masyarakat pada umumnya dipicu oleh keragaman yang meningkat menjadi perbedaan dan bahkan meningkat hingga menjadi pertentangan terbuka. Hal itu seringkali terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, karena keragaman atau perbedaan itulah dapat menimbulkan permusuhan, disintegrasi hingga pertumpahan darah. Hal yang demikian itu terjadi jika keberagaman dipahami dengan sifat secara negatif. Jika ada pihak yang merasa memonopoli kebenaran dan yang lainnya salah. Karena keragaman sendiri merupakan kekayaan, sepanjang keragaman dan perbedaan dipahami dan disikapi secara arif
dan positif sebagai bagian dari sunatullah. Maka itu akan membawa kehidupan ini lebih indah dan menarik untuk dijalani dan dinikmati. Keragaman pemahaman internal umat Islam Indonesia terhadap ajaran agamanya harus menjadi pertimbangan dan produksi fikih dalam memproduksi fikih, di samping faktor sosial yang juga harus menjadi pertimbangan. Karena selain perkembangan sosial dengan segala kompleksitas masalahnya, masyarakat Islam Indonesia juga merupakan masyarakat yang multi mazhab, baik secara teologis maupun dalam fikih. Fakta ini menuntut adanya produk atau respon fikih yang relevan dengan karakter masyarakat Indonesia yang majemuk tersebut, khususnya kemajemukan internal umat Islam. Rumusan fikih yang lahir diharapkan lebih akomodatif dan toleran terhadap fakta keragaman tersebut, dengan prinsip bersatu pada hal-hal yang disepakati dan toleran terhadap hal-hal yang tidak disepakati, khususnya menyangkut ajaran Islam yang bersifat furu'iyat. Sebab fakta menunjukkan bahwa umat Islam seringkali mengabaikan akhlak yang bersifat usuliyat dalam Islam, justru terabaikan oleh penganutnya lantaran berbeda dalam aspek furu'iyat. Materi yang selanjutnya yaitu urgensi perumusan fikih Islam Indonesia. Ulama dan cendekiawan muslim, khususnya perguruan tinggi dan sarjana muslim, haruslah berupaya mengungkap berbagai bentuk warisan intelektual dari ulama dalam persoalan fikih terhadap generasi belakang. Hal ini tidak semata-mata karena kuatnya doktrin fikih di masa lalu, melainkan juga karena kreasi intelektual yang kritis kurang terbangun belakang ini akibat berbagai keterlenaan. Kuatnya umat muslim yang bermazhab kepada produk fikih atau mazhab qauli sehingga mengakibatkan melemahnya bermazhab secara metodologis, yaitu mazhab manhaji. Melalui pengkajian dan pengembangan usul fikih dan kaidah-kaidah fikih dalam merespon kontemporer bagi umat Islam. Sebab Al-Quran sebagai wahyu dari Tuhan, sementara fikih merupakan produk dan hasil kreasi intelektual para fuqaha, hendaknya dapat dibedakan. Sebab warisan yang ditinggalkan Rasulullah adalah Al-Quran dan Sunnah. Ulama fikih atau fuqaha idealnya mewariskan cara memahami Al-Quran dan Sunnah, dan bukan semata-mata pada produknya saja. Pintu ijtihad seyogyanya tidak ditutup, bahkan harus dibuka dan mengakses daya kreasi ulama belakangan. Sebab fikih sebagai salah satu cabang ilmu atau kajian Islam harus terus-menerus diuji. Karena fikih sebagai produk pemikiran yang dipengaruhi oleh kondisi sosio-historis masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang baku dan absolut. Pengekalan terhadap produk fikih merupakan sebuah ketidakseimbangan. Sebab Islam sebagai agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, yang menembus seluruh wilayah dan zaman, sudah saatnya digugat secara kritis sehubungan dengan munculnya berbagai masalah kontemporer yang meminta Islam sebagai jawaban atau solusi yang merahmati umat terhadap yang berhadapan dengan keberagaman problematika. Sekian dari saya dan terima kasih sudah memperhatikan sedikit materi yang telah saya sampaikan. Apabila banyak salahnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.